Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Fatimah Nada Putri, NIM H022003. Di sini saya akan memaparkan terkait presentasi penelitian saya yang berjudul Perbandingan Metode Lal dan Partoyo dalam penentuan indeks kualitas tanah di Mojogedeng. Untuk dosen pembimbing pertama saya yaitu ada Bu Aktavia Herawati, SPMSC. Kemudian untuk yang pertama ada latar belakang, di mana latar belakang ini yang pertama itu ada masalah. Menurut Abdullah et al. 2022, masih banyaknya penggunaan lahan dengan sistem pengelolaan yang kurang tepat sehingga mempengaruhi kualitas tanah. Kemudian menurut Lau dan Atanu 2014, indikator kualitas tanah dalam metode LAL dianggap kurang mewakili fungsi tanah meskipun didasarkan pada literatur dan pengalaman. Kemudian Arifin et al. 2016 beranggapan bahwa penggunaan metode Partoyo dirasa kurang efektif karena perlu adanya modifikasi tergantung pengukuran parameter di lapangan. Dan selanjutnya yaitu belum tersedianya data terkait penilaian indeks kualitas tanah di Kecamatan Mojogedeng. Untuk solusinya sendiri, yaitu dengan penggalian informasi mengenai penilaian indeks kualitas tanah di Kecamatan Mojogedeng. Kemudian solusi yang kedua yaitu dengan melakukan perbandingan antara metode LAL dan Partoyo dalam menentukan indeks kualitas tanah yang lebih sesuai dengan lokasi penelitian. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, di mana penentuan indeks kualitas tanah dengan menggunakan beberapa metode berbeda itu semuanya berkorelasi signifikan satu sama lain dengan korelasi statistik rata-ratanya yaitu 0,90 menurut Lau dan Atanu 2014. Perbedaan nilai indeks kualitas tanah diduga akibat pengembalian dan pemberian bahan organik yang belum optimal dengan kedalaman tanah untuk setiap SPL-nya, sehingga kualitas tanahnya tergolong sedang, yaitu 25 hingga 30, hingga buruk, yaitu 30 sampai 40 menurut Triadiawanman et al. 2022. Penerapan indikator sesuai dengan minimum dataset menurut Partoyo 2005 mampu menunjukkan perubahan kualitas tanah di lahan pertanian pasir pantai, namun indeks kualitas tanah yang diperoleh itu masih relatif kecil, yaitu kurang dari 0,5 menurut Rahman et al. 2019. Dari kajian-kajian terdahulu, masih belum ada kajian mengenai perbandingan dua metode, khususnya metode LAL dan metode Partoyo, dalam penentuan indeks kualitas tanah di wilayah Kecamatan Mojogedeng, sehingga penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan. Kemudian untuk tujuannya yaitu menganalisis perbedaan kualitas tanah dari dua metode yang digunakan di Mojogedeng dan mengintegrasikan berbagai indikator kualitas tanah dengan metode LAL dan Partoyo serta korelasinya untuk menghitung indeks kualitas tanah. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama yaitu data dari cara perhitungan, pengaruh, dan korelasi perbandingan menggunakan metode LAL dan metode Partoyo dapat digunakan untuk perencanaan penggunaan metode yang lebih baik dan efisien dalam penentuan indeks kualitas tanah di Kecamatan Mojogedeng. Kemudian yang kedua yaitu data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian serupa dan dapat digunakan untuk mendukung pemberian solusi terkait kecocokan penentuan kualitas tanah terhadap suatu daerah yang akan dianalisis kualitas tanahnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada waktu dan tempat. Untuk waktu penelitiannya sendiri dilaksanakan pada bulan Juli 2023 hingga Februari 2024. Sedangkan untuk tempat penelitiannya sendiri dilakukan di Kecamatan Mojogedeng, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Analisis sampel tanah dilakukan di Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah, serta Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, Surakarta. Yang selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Untuk tujuan penggunaan analisis tekstur, alat yang digunakan yaitu ada gelas piala 800 ml, layakan pasir dan debu, gelas ukuran 500 ml, pipet 20 ml, pinggan aluminium 50 ml, dispenser 50 ml, gelas ukur 200 ml, oven berkipas, pemanas listrik, dan raca analitik. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu contoh tanah kering angin 2 mm sebanyak 10 gram, larutan H2O2 30% dan 10%, larutan HCl2n, serta larutan Na4P2O7 4%. Kemudian untuk tujuan penggunaan analisis pH tanah, alat yang digunakan ada timbangan analitik, pH meter, flakon 100 ml,
gelas ukur 50 ml, serta mesin penggojok. Sedangkan untuk bahannya sendiri yaitu contoh tanah kering angin 0,5 mm, sedangkan sebanyak 10 gram reagen H2O dengan pH aktual, kemudian ada KCl dengan pH potensial, dan NaF. Kemudian untuk tujuan penggunaan analisis N total, untuk alat yang digunakan ada timbangan analitik, tabung digestion, labu ukur atau labu jedel 100 ml, labu didih 250 ml, Erlenmeyer 100 ml, biuret 10 ml, pengaduk magnetik, tabung reaksi, mesin penggocok, kemudian ada spektrofotometer atau alat destilasi, dan hot plate atau pemanas. Kemudian untuk bahan yang digunakan sendiri yaitu ada contoh tanah kering angin 0,5 mm sebanyak 0,5 gram, asam sulfat pekat, kemudian asam borat, asam klorida, natrium hidroksida, campuran selen 1,55 gram CuSO4 anhidrat, 96,9 gram Na2SO4 anhidrat, dan 1,55 gram selen. Kemudian ada indikator Conway yaitu 0,1 gram merah metil, 0,15 gram hijau brom kresol, dan 100 ml etanol 96%. Untuk tujuan penggunaan selanjutnya adalah analisis petergia dengan alat yang digunakan yaitu ada flakon 50 ml, tabung reaksi, kertas saring, pipet 2 ml, kemudian gelas ukur 20 ml dan 10 ml, mesin penggojok, serta spektrofotometer. Kemudian bahan yang digunakan ada contoh tanah kering angin 2 mm sebanyak 1 gram, ada pengekstrak NaHCO3 0,5 m, pereaksi P pekat, pereaksi pewarna P, standar induk 100 ppm PO4 atau titrisol, standar 100 ppm PO4, dan deret standar PO4 0 sampai 20 ppm. Kemudian tujuan penggunaan analisis C organik, alat yang digunakan yaitu labu takar 100 ml, biuret 50 ml, pipet ukur 5 ml, pipet 5 ml, timbangan analitik, dan spektrofotometer. Kemudian bahan yang digunakan ada contoh tanah kering angin 0,5 mm sebanyak 0,25 gram, larutan asam sulfat pekat sebanyak 3,75 ml, larutan kalium dikromat sebanyak 1 N sebanyak 2,5 ml, dan larutan standar 5000 ppm. Kemudian yang terakhir ada tujuan penggunaan analisis tersedia dan KTK serta kejenuhan basal. Untuk alat yang digunakan yaitu ada timbangan analitik, labu ukur 50 ml dan 100 ml, tabung perkolasi, labu semprot, pipet 10 ml, gelas bial 50 ml, Erlenmeyer 100 ml, spektrofotometer, flame photometer, dan atomic absorption spektrofotometer atau ASS. Kemudian bahan yang digunakan yang pertama adalah larutan amonium asetat 1 m, kemudian larutan asam klorida HCl4n, larutan natrium klorida NaCl 10%, larutan asam sulfat atau H2SO4 0,5 n, larutan natrium hidroksida atau NaOH 40%, etanol 96%, indikator Conway, dan pasir kuarsa. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tata laksana penelitian. Untuk proses yang pertama yaitu ada persiapan. Persiapan ini itu meliputi studi pendahuluan, pembuatan peta kerja, serta persiapan alat dan bahan. Kemudian untuk proses yang kedua yaitu ada survei lapang dan pengambilan sampel tanah, di mana ini ada 2 tahap, yaitu tahapan survei yang meliputi prasurvei dan survei utama, serta pengambilan sampel. Kemudian proses yang ketiga yaitu analisis laboratorium dan analisis data dari sampel-sampel tanah yang telah diambil sebelumnya. Kemudian proses yang keempat yaitu adalah pembuatan laporan yang meliputi laporan skripsi serta artikel jurnal. Untuk selanjutnya ada rancangan penelitian, di mana pelaksanaan penelitian ini itu dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif eksploratif yang didukung dengan analisis laboratorium menggunakan 2 metode berbeda, yaitu metode Lal dan metode Partoyo dalam pengukuran indikator kualitas tanah. Pengambilan sampel tanah ini dilakukan dengan menggunakan metode purpose sampling berdasarkan satuan peta lahan pada beberapa penggunaan lahan, yaitu 14 SPL dengan masing-masing 3 kali ulangan, sehingga berjumlah 42 sampel. Satuan peta lahan ini itu didasarkan pada overlay peta tematik berupa peta penggunaan lahan, peta kemiringan lereng, peta tanah, serta peta curah hujan.
Untuk rancangan penelitian yang selanjutnya, yaitu metode LEL, itu punya prosedur penentuan indeks kualitas tanah yang meliputi yang pertama yaitu ada pengukuran sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang didasarkan pada 10 minimum dataset yang telah ditentukan oleh hal itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis data dengan pengkriteriaan faktor pembatas dan pembobotan relatif indikator kualitas tanah menurut LEL. Kemudian yang ketiga yaitu perhitungan nilai kualitas tanah dengan menghitung nilai indeks kualitas tanah menggunakan rumus IKT sama dengan SF plus SK dan SB, di mana IKT sendiri merupakan indeks kualitas tanah, SF merupakan sifat fisika, SK merupakan sifat kimia, dan SB merupakan sifat biologi. Di mana untuk bobot kumulatif dari indikator kualitas tanah menurut LEL ini sendiri didasarkan pada 5 kriteria, yaitu ada sangat baik, di mana kurang dari 20, baik 20 hingga 25, sedang 25 hingga 30, buruk 30 hingga 40, serta sangat buruk lebih dari 40. Kemudian untuk rancangan penelitian selanjutnya, menurut metode Bartoyo, di mana prosedur penentuan indeks kualitas tanahnya itu meliputi yang pertama, indeks bobot itu dihitung dengan mengalihkan bobot fungsi tanah, yaitu bobot 1 dengan bobot medium perakaran atau bobot 2 dengan bobot kedalaman perakaran atau bobot 3. Yang kedua, skor dihitung dengan membandingkan data dari pengamatan indikator dan fungsi penilaian. Skor itu berkisar antara 0 sebagai kondisi buruk dan 1 sebagai kondisi baik. Kemudian indeks kualitas tanah dihitung dengan cara mengalihkan indeks bobot dan skor indikator yang ada melalui persamaan berikut, yaitu SI sama dengan WI kali SI. Kemudian untuk kelas nilai indeks kualitas tanah ini juga meliputi 5 kriteria. Yang pertama yaitu ada sangat baik, itu 0,8 sampai 1, kemudian bagus 0,6 sampai 0,7, dari 9, kemudian sedang 0,4 sampai 0,59, rendah 0,2 sampai 0,39, dan sangat rendah itu 0 sampai 0,19. Selanjutnya itu ada parameter penelitian, di mana parameter penelitian ini didasarkan pada tiga sifat tanah, yaitu sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Di mana untuk sifat fisiknya sendiri itu meliputi ada kadar air tanah yang digunakan dengan metode gravimetri, tekstur tanah dengan metode pipet, berat volume dengan ring sample, kemudian porositas juga dengan ring sample. Kemudian sifat kimia ada pH dengan menggunakan metode potensiometri H2O, M total dengan metode destilasi makrojedal, kemudian ada P tersedia dengan metode Bray, K tersedia juga dengan metode Bray, serta KTK dan KB dengan metode ekstraksi NH4O, AC1N, pH7. Kemudian untuk sifat biologinya, yang pertama ada C organik dengan metode Wolke and Black, kemudian total mikroba dengan plate count, respirasi dengan evolusi CO2, dan C biomasa dengan simulasi respirasi. Di mana parameter penelitian ini itu didasarkan menurut Jajak Kirana 1991 dalam jurnal Sulaiman et al. 2005. Kemudian selanjutnya ada analisis data, di mana analisis data yang dilakukan itu dengan 3 analisis data. Yang pertama ada PCA, atau Principal Component Analysis, dengan tujuan menentukan nilai minimum dataset sebagai dasar penentuan indikator kualitas tanah yang mewakili. Kemudian ada uji ANOVA untuk mengetahui pengaruh metode LEL dan Bartoya terhadap indeks kualitas tanah, dan uji DMRT 5% untuk uji lanjut mengetahui perbedaan nyata antara metode yang digunakan terhadap indeks kualitas tanah. Kemudian ada jadwal penelitian, di mana jadwal penelitian dilakukan pada bulan Juli hingga Maret, yang meliputi 6 kegiatan. Yang pertama ada penyusunan proposal dari bulan Juli hingga Agustus 2023, kemudian survei lokasi di bulan Juli, seminar proposal di bulan September, kemudian ada penelitian yang dilakukan pada bulan Juli hingga Desember, yang meliputi observasi lapang di bulan Juli, pengambilan sampel di bulan Juli hingga Agustus, analisis sampel di bulan Agustus hingga Oktober, dan analisis data di bulan Oktober hingga Desember. Kemudian ada penyusunan skripsi, yaitu pada bulan Desember hingga Februari 2004, serta seminar hasil yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2020. Untuk selanjutnya ada anggaran biaya, yang dimana anggaran biaya ini meliputi yang pertama ada sewa basecamp 1 unit selama 1 minggu itu 200.000, trash bag itu 4 pack 40.000, BBM 2,5 liter 1 minggu 175.000, plastik 1 pack 10.000, kresek besar 1 pack 12.000,
kresek kecil 1 pack 7.500, makan 3 kali selama seminggu 105.000, air mineral 1 dus 48.000, tisu 3 pack 24.000 dengan total 621.500. Kemudian ada analisis laboratorium yang meliputi pH tanah dengan jumlah sampel 42, harga satuan 10.000 dan berjumlah 420.000. En total dengan 42 sampel, harga satuannya 50.000, total biaya 2.100.000. Kemudian ada P tersedia 42 sampel, harga satuan 50.000 dengan jumlah biaya 2.100.000. Ada K tersedia sebanyak 42 sampel dengan harga satuan 50.000 dan berjumlah 2.100.000. Kemudian ada KTK dengan 42 sampel, harga satuan 90.000 dengan jumlah 3.780.000. Ada KP 42 sampel, harga satuannya 80.000, berjumlah 3.360.000. Kemudian ada C organik 42 sampel, harga satuan 50.000 dengan total biaya 2.100.000. Kemudian tekstur tanah 42 sampel, harga satuan 20.000, berjumlah 840.000. Kemudian ada kadar air tanah berjumlah 42 sampel, harga satuan 20.000, jumlahnya 840.000, dan berat kolom 42 sampel, harga satuan 15.000 dengan jumlah 630.000. Dengan total biaya 18.270.000. Kemudian dari total biaya survei dan analisis laboratorium di jumlah menghasilkan total biaya 18.891.500. Kemudian ini ada referensi yang saya digunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.